Masuk sedikit ke outlook kita ke 2026 nih bro. Kalau di 2026 mungkin boleh nggak spill beberapa sektor nih yang menurut lo very worthwhile untuk kita watch? Buat workplace ya, itu yang pasti consumer, everyone knows. Kalau tanya kenapa ya, as simple as kebijakan semua ngedorongnya purchasing power, Yep. ngedorong consumer, Yep. belanja, liquidity di jack up. Yang kedua itu perbankan yang kecil-kecil. Karena KBMI 1 nih diwacanakan ya, jadi belum fix, tapi ya begitu fix kan biasa sahamnya udah pada terbang. Ya. Diwacanakan untuk dia mau dihapus KBMI 1. Jadi yang modal intinya di bawah 6T ini dipaksa buat either dia merger atau cari pendana lagi untuk ningkatin modal capitalnya. Jadi bisa dicek ya teman-teman, KBMI 1 listnya apa aja dan potensi yang mau melakukan either merger atau misalkan either peningkatan modal ya mungkin layak buat dimasukin. Tapi again and again, KBMI 1 udah pasti kecil, jadi Nggak liquid. 1 mungkin nggak liquid, 2 juga terlalu kecil untuk bermain gede gitu. Ya. Yang ketiga perkapalan. Perkapalan. Tuh. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Kalau dari perkapalan itu udah pasti, perkapalan ini kan midstream. Jadi company yang industrinya itu midstream, itu dia demand-nya itu lebih di drive sama quantity upstream-nya. Jadi maksudnya kalau misalkan lo mau lebih banyak transportasi batu bara gitu kan, ya pasti produksi batu baranya harus lebih banyak lagi gitu kan. Ya. Nah, di sini perkapalan itu dia dibantu oleh LNG. Karena LNG ada meningkatkan produksi dan juga ada peningkatan demand yang membuat kebutuhan perkapalan itu jadinya lebih tinggi. Karena dia basisnya itu dari volume base, bukan dari pricing-nya gitu. I see. Dan ya, tensi geopolitik juga biasanya ngedrive harga sewa kapal gitu. Cuman kalau mungkin gue boleh sebut aja kali ya. Boleh. Itu kemarin gue sempet coba due diligence juga, ngajak beberapa emiten, ngajak IR ya, investor relations-nya buat ketemu, dan mereka kasih insight, oh kenapa bisa naik banget nih dan potensinya sebenarnya masih panjang di 2026. Ini karena mereka putus kontrak sama pemain dalam negeri. Oke. Gue gak mau sebut lah, karena cuma ada satu nih. Gitu kan. Pemain oil dalam negeri itu kan cuma ada satu, dan dia kan monopoli. Jadi harga fleet kapalnya nih dimonopoli dan dikontrol. Itu di beberapa emiten tuh bilang tuh dia di 18.000. Cuman ini nggak fair. Kenapa? Karena kan oil ini kan lumayan volatile kan. Jadi harga fleetnya ini juga harusnya volatile juga. Dan volatilnya di kapal tuh lumayan. Itu sempat peaknya tuh sempat sampai 100.000. Tapi di company dalam negeri ini dia flat 18.000, nggak pernah naik. Bahkan sampai ada yang cerita ke gue, katanya ini kan dia sewain ke perusahaan dalam negeri ini 18.000, disewain lagi ke luar negeri 50.000, 45.000 sampai 50.000 di arbitrage tuh. Jadi beberapa saham perkapalan nih ada yang putus kontrak sama dalam negeri dan dia mulai ke dari vendornya yang di luar negeri.